Untuk langkah selanjutnya, kita pilih menu kedua pada tampilan layar Bapak dan Ibu, yakni Manajemen Risiko pada Satker. Pada tampilan ini, terdapat dua menu, yaitu menu pertama Identifikasi dan Analisis Risiko Tingkat Satuan Kerja, dan menu kedua, Daftar Risiko Tingkat Satuan Kerja. Dalam hal melakukan identifikasi dan analisis risiko, harus dilakukan bersama-sama satuan tugas SPIP yang telah ditetapkan melalui keputusan pimpinan Satker masing-masing. Untuk langkah pertama yang kita lakukan yakni, pilih menu pertama, Identifikasi dan Analisis Risiko Tingkat Satuan Kerja, di mana data indikator yang muncul adalah data dari hasil penginputan, program dan sasaran Renstra, yang dilakukan pada submenu ketiga, yakni Pengelolaan Data IKU Satuan Kerja, yang terdapat pada menu pertama, yakni pengelolaan dokumen Rensta dan IKU Satker, yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, memilih input analisis risiko pada sisi kanan, yang berwarna merah dan terdapat 4 kotak. Setelah itu, dilanjutkan dengan memilih, tambah data identifikasi risiko yang berada pada sisi kiri atas. Untuk menentukan penyataan risiko, Bapak dan Ibu dapat melakukan dengan cara menegatifkan indikator kinerja utama atau indikator kinerja sasaran strategis. Dengan memperhatikan target tahun 2024 yang ditetapkan pada rencana strategis pada satuan kerja Bapak dan Ibu. Sebagai contoh, kita input pernyataan risiko dengan bahasa target persentase nilai barang milik negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya sebesar 100% pada tahun 2024 tidak tercapai, diakhiri dengan simpan. Setelah itu, pilih gambar kotak, bertuliskan, tambah data analisis risiko yang berada pada sisi kiri. Dilanjutkan dengan mengiput penyebab risiko, akibat atau dampak risiko, pemilik risiko dan sumber risiko. Dalam menginput data detail analisis risiko, Bapak dan Ibu harus menginput kolom-kolom yang tersedia. Yang pertama, kolom penyebab risiko, diinput penyebab-penyebab apa saja yang mengakibatkan ketidak tercapainya target atas indikator tersebut. Sebagai contoh, dalam hal ini, diinput 1. Pengadaan barang tidak dilakukan segera pencatatan pada SIMAK BMN. Kedua, pendistribusian tidak sesuai perencanaan. Dan ketiga, tidak diterbitkannya SIP atau surat izin pemakaian. Dan pada kolom akibat atau dampak risiko, diinput akibat atau dampak atas risiko atas indikator tersebut. Dan atau dengan cara menegatifkan atas sasaran strategis program strategis. Sebagai contoh, dalam hal ini, pengelolaan BMN tidak akuntabel. Dan pada kolom pemilik risiko, diinput dengan pimpinan unit yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelaksanaan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi. Sebagai contoh, Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Dan yang terakhir adalah kolom sumber risiko. Sumber risiko ini bisa berasal dari internal dan juga eksternal. Diakhiri dengan tombol simpan. Selanjutnya, Bapak Ibu melakukan data penilaian atau nomor 1 dengan kolom berwarna pink, untuk menentukan penilaian atas kemungkinan risiko akan terjadi, dengan cara memperkirakan frekuensi terjadinya risiko pada suatu periode, dan menentukan dampak dari risiko teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan atau sasaran, yang dilakukan dengan cara penghitungan langsung yaitu dengan menggunakan nilai rata-rata dampak suatu risiko pada suatu periode tertentu. Dalam hal ini, Kementerian Agama menggunakan skala 1 sampai dengan 4, dengan keterangan sebagaimana tertera di bawah. Untuk saat ini, penilaian hanya dapat dilakukan oleh 15 orang satuan tugas SPIP, dan setelah dilakukan penilaian tersebut diakhiri dengan pilih kolom simpan. Satuan tugas SPIP melanjutkan pada nomor 2 atau kolom berwarna coklat, yakni data pengendalian. Dalam kolom ini terbagi dua hal. Hal pertama terkait rincian penanganan, yang berisikan tentang pengendalian yang ada. Pada kolom ini, dapat diinput berupa peraturan dan kebijakan yang sudah ada. Pada kolom efektivitas pengendalian berisikan, efektif atau tidak efektif. Apakah peraturan dan kebijakan tersebut dikaitkan dengan risiko yang teridentifikasi, dan juga dianalisis dari sisi ketaatan pelaksanaannya. Selanjutnya pada kolom pengendalian yang masih dibutuhkan,
diinput suatu kondisi yang masih dibutuhkan yang merupakan kondisi yang harus diciptakan untuk meminimalisir atau menghilangkan risiko teridentifikasi. Sedangkan hal yang kedua, berisikan rencana penanganan, terkait siapa penanggung jawabnya dan target waktu untuk melakukan pengendalian yang masih dibutuhkan. Lalu simpan. Satuan tugas PIP melanjutkan pada nomor 3 atau kolom berwarna biru, yakni data infokom. Dalam hal ini, berisikan bentuk atau saran komunikasi yang dilakukan oleh pemilik risiko. Kemudian untuk penyedia informasi adalah pemilik risiko, penerima informasi adalah para pelaksana program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi, dan yang terakhir adalah waktu pelaksanaan atas rencana tindak tersebut. Selanjutnya Bapak dan Ibu melakukan penginputan pada nomor 4 atau kolom berwarna kuning, yakni data pemantauan. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Pada kolom realisasi, diinput berupa hasil atas pengendalian risiko yang direncanakan. Pada kolom yang belum tertangani, di sini ada dua kondisi. Kondisi pertama, pengendalian risiko yang direncanakan telah terrealisasi, maka diinput tidak ada. Sedangkan kondisi kedua, pengendalian risiko yang direncanakan belum terrealisasi, maka diinput rencana realisasinya. Begitu juga pada kolom usulan perbaikan, dan pada kolom penanggung jawab diinput pemilik risiko, diakhiri dengan simpan. Untuk nomor 5 atau kolom berwarna hijau, berisikan peta risiko atas indikator yang telah dilakukan penginputan atas identifikasi dan analisis risiko. Peta risiko ini dapat di-print out dan atau download, dengan cara memilih garis 3 yang berada di kanan atas gambar diagram peta risiko. Dan untuk melakukan cetak dokumen pengendalian risiko, silakan memilih tombol kembali. Bapak dan Ibu bersama Satuan Tugas PIP agar melanjutkan identifikasi dan analisis risiko pada indikator yang telah ditetapkan pada Renstra Satker masing-masing. Dan hasil penginputan tersebut dicetak dan ditanda tangani oleh Ketua Satuan Tugas SPIP sebagai laporan resmi hasil pelaksanaan hasil pengendalian risiko pada Satuan Kerja Bapak Ibu. Pada kolom berwarna biru yang berada pada sisi bawah dengan tulisan cetak dokumen pengendalian risiko. Satuan Tugas SPIP dapat mengetahui sasaran kegiatan apa saja yang telah dilakukan identifikasi. Yang terdapat pada menu kedua, yakni daftar risiko tingkat satuan kerja. Berisikan data sasaran strategis dan IKSK pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Dami yang telah dilakukan identifikasi dan analisis risiko. Dengan memilih menu implementasi SPIP, dilanjutkan dengan pilih Sheet Manajemen Risiko pada Satker, dan pilih nomor 2 yakni daftar risiko tingkat satuan kerja. Demikian tutorial identifikasi dan analisis risiko tingkat satuan kerja. Terima kasih dan semoga bermanfaat.